Halo, saya Nadi. Ini saudara saya Aswandi. Kami dari CV Makmur Sembada, produsen pupuk organik cair pertama di Sulawesi Tenggara, ingin memberikan kontribusi dari Sulawesi untuk Indonesia. Ini sebenarnya CV Makmur Sembada ini tepatnya lokasinya di mana ini, Pak? Jadi lokasi CV Makmur Sembada ini berlokasi di Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. CV Makmur Sembada ini mendirikan perusahaan di Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara ini. Alasannya kenapa membuat pabrik di sana kira-kira, Pak? Alasan pertama, kami melihat ada beberapa kendala untuk di sektor pertanian. Artinya selama ini tingkat kegagalan di sektor pertanian ini cukup tinggi, Pak. Untuk jenis produk yang dibuat di sana itu jenis produk apa saja, Pak, yang dibuat? Jadi jenis produk yang kami buat itu khususnya untuk di POC, Pak. Jadi ada dua jenis yang dominan. Ya. Pertama asam amino, yang kedua ZK Plus, Pak. Produk tersendiri ini memang dikhususkan satu tanaman atau memang ada sasaran tanaman lain? Kalau untuk yang amino ini, Pak, semua jenis tanaman untuk diproses penyuburan. Apa namanya? Jadi memang produk ini memang dikhususkan untuk proses awal atau sampai akhir? Dia proses awal sampai akhir, Pak, untuk di sektor penyuburan. Oh, antara amino ini ya? Amino ini, jadi mulai nasa vegetatif sampai generatif juga. Untuk hasilnya sendiri memang produk ini sudah pernah dilakukan uji coba, Pak? Atau ada izin edarnya ada izin edarnya dari semua pemerintah? sudah dilakukan uji coba, Pak, dan persoalan izin edar dan legalitas semua sudah siap clear. Kemudian tanaman sasarannya ini memang tanaman apa saja kira-kira, Pak? Semua untuk jenis tanaman, Pak, mulai dari tanaman keras untuk pertanian sampai perkebunan. Oh, tanaman perkebunan. Iya. Jadi kira-kira sejak tahun berapa produk ini sudah didirikan, Pak, di Kolaka Utara? Jadi perusahaan ini kita buat didirikan itu 2018, terus produk ini kita produksi di 2019, sekaligus juga uji coba di beberapa daerah, Pak. Iya. Dan hasilnya cukup memuaskan. Untuk masalah kontribusi pupuk organik yang Bapak dirikan di Kolaka Utaranya ke masyarakat ini, dampaknya yang sudah diberikan ke masyarakat itu seperti apa, Pak? Jadi saya rasa kalau untuk dampak ke masyarakat, Pak, sumbangsi perusahaan ke masyarakat itu cukup signifikan, Pak. Nilai ekonominya ada. Jadi semua bahan-bahan yang kami buat ini, Pak, untuk pembuatan pupuk ini tidak ada yang didatangkan dari luar. Jadi semua bahan baku dasar didatangkan dari masyarakat sekitar. Terus untuk penyaluran bahan pupuk organik cair ini apakah hanya untuk di wilayah Sulawesi saja atau hanya di daerah tertentu? Jadi untuk penyaluran dan distribusi itu sudah hampir ke seluruh Indonesia, Pak. Jadi mulai dari Sulawesi, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Oh, begitu ya. Hampir. Baik, Pak, untuk produk yang diciptakan seperti Amino dan ZK Plus ini, kira-kira keunggulannya dibandingkan dengan produk-produk organik lainnya itu kira-kira apa ya, Pak? Kalau kita memulai bangun pabrik dulu, tahun 2018, kita melakukan pengujian parameter tanah dari tanah Sulawesi dulu. Oh iya. Karena saya beranggapan, karena saya sebagai formulatornya, saya beranggapan kalau tanah kita di Sulawesi Tenggara ini khususnya ini tanda petik sangat minim dengan unsur hara. Jadi kita melakukan pengujian dulu, habis itu kita lihat dari struktur tanahnya, tanah kita di sini cenderung asam, makanya saya menciptakan kedua jenis produk ini adalah pupuk basah. Basah, ya. Nah, keunggulan produk kita, pupuk organik cair kita ini adalah keduanya adalah jenis pupuk basah. Keunggulan dari amino, dia bersifat bisa menaikkan pH asam dan menurunkan pH basah. Terus keunggulan dari ZK Plus ini, kandungan utamanya adalah sulfat kalium dan kalium karbonat sebagai mencukupi unsur hara kalium yang dibutuhkan oleh tanaman untuk berbunga, berbuah, dan aroma dan cita rasa. Nah, harapan kita ini untuk beberapa tahun ke depan kita melihat swasembada pangan bisa kita terapkan dari Sulawesi Tenggara untuk Indonesia. Ini yang kita harapkan pertama dulu, karena selama ini jenis pupuk organik maupun yang kimia yang beredar di pasaran mengandung kalium, pasti kaliumnya itu pasti ada bahan bawaan. Seperti KNO3 itu kan dia membawa kalium dan NO3. Nah, ini
Tidak, ini pure kalium. Kalium. Hasil fermentasi juga karya putra daerah yang kita bangun di Kolaka Utara, khususnya Desa Wawo. Baik Pak, apakah dengan 2 jenis produk saja ini sudah bisa mencukupi kebutuhan tanaman mulai dari proses awal sampai proses panen? Sangat bisa, Pak. Karena pupuk amino cair ini, amino plus kita ini sudah berfungsi sebagai pengganti NPK. Ada tertera di sini sebagai pengganti NPK yang selama ini kita gunakan pupuk NPK Ponska dan lain sebagainya, ini sebagai pengganti. Karena dia bersifat organik, bukan kimia sintetis, tentunya dia tidak menciptakan hama-hama, tidak menciptakan unsur N yang berlebihan, sehingga tanaman kita sangat aman digunakan tanpa takut overdosis. Nah, kalau untuk di masa generatif, tentunya kita membutuhkan P dan K yang lebih tinggi. Ini sudah bisa dicukupi dari pupuk ZK Plus ini, karena kita memang menciptakan produk. Kalau untuk tanaman berbunga dan berbuah, cukup kedua jenis produk ini saja sudah lebih dari sekedar cukup. Nah, hasilnya bisa kita saksikan dari berbagai demplot maupun pemakaian teman-teman kita, sahabat tani yang sangat terbantu dengan produk kita yang sudah beredar dari tahun 2020. Karena izin edar kita terbit di tahun 2020, Pak. Oke. Terus Pak, tadi Bapak kan menjelaskan bahwa produk ini disesuaikan dengan kondisi tanah pH masam, ya kan? Ya. Kira-kira produk ini apakah bisa juga digunakan di tempat-tempat lain, misalnya di wilayah yang memang pH-nya sudah bagus, netral, atau pH basah bagaimana? Atau bagaimanakah penggunanya, apakah bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia? Sangat bisa, Pak. Karena pupuk amino cair ini, amino plus kita ini, saya pikir untuk saat ini, inilah satu-satunya pupuk yang mengandung pure amino. Kalau untuk saat ini. Nah, kalau untuk ZK ini, saya juga beranggapan sangat bisa sekali, karena kita sudah menguji di beberapa daerah, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Aceh, sampai terakhir kita sudah mendistribusikan di Papua. Dan fallback dari petani-petani kita sangat baik sekali, dan mereka merasa terbantu dengan adanya produk kita. Oke. Berarti jenis kedua pupuk bahan organik ini memang cocok untuk tanaman sayuran, hortikultura, ataupun tanaman perkebunan, Pak ya? Betul, Pak. Karena kita juga membina petani-petani kita di Kolaka Utara, khususnya Desa Wawo, karena kita tidak hanya menyerap dari hasil kebun mereka, tapi kita juga memberikan edukasi bagaimana mereka bercocok tanam yang baik, mereka mendapatkan hasil yang maksimal seperti apa. Kita juga memberikan edukasi seperti itu, karena hasil dari panen mereka akan kita serap kembali untuk kita pergunakan di fermentasi pupuk organik kita, Pak. Baik Pak, kita ketahui bahkan daerah Sulawesi ini kan potensi hasil perkebunannya terutama kakao, terus durian, ada juga cengkeh, merica. Nah, banyak saya dengar di masyarakat itu Pak, setiap tahunnya tuh pasti mereka agak sedikit kecewa karena hasil panennya itu Pak tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah, pertanyaan kami Pak, kira-kira produk ini mampukah memperbaiki kualitas tanaman itu kembali supaya produktivitasnya bisa maksimal Pak? Sangat mampu Pak, karena kita sudah mencoba di beberapa tempat, khususnya untuk di Sulawesi, untuk demplot. Seperti cengkeh selama ini yang mati ranting, yang tidak berbunga, bukan berbuah ya, berbunga ya. Nah, selama ini sudah bisa diatasi dengan kedua jenis produk ini. Karena pilihan masyarakat selama ini, jika tanaman cengkeh, pohon cengkehnya itu entah itu berusia di atas 10 tahun atau di bawah 10 tahun mengalami mati ranting, itu tidak ada pilihan lain Pak selain ditebang. Tapi setelah mereka mengenal dengan produk kita, kedua jenis produk kita, mereka tidak perlu lagi menebang Pak. Karena hanya untuk cengkeh mati ranting, saya memperkirakan durasinya kurang lebih itu 90 hari dari pemakaian pertama, dan mengikuti dengan struktur cara pemakaian selanjutnya, itu 90 hari tuntas Pak. Nah, terus yang kedua, untuk merica. Merica selama ini kita selalu dibayang-bayangi sebuah problem, masalah di lapangan kalau mericanya terserang layu fusarium. Nah, sedangkan kita sudah meneliti layu fusarium itu, terkendala apa sih yang menyebabkan merica kita ini sering terserang penyakit itu. Itu saya beberapa kali kita melakukan penelitian, kekurangan unsur hara makro dan mikro yang menyebabkan terjadinya layu fusarium itu. Nah, menggunakan amino plus itu sudah bisa mengatasi hal seperti itu Pak. Nah, yang ketiga yang tadi Bapak cerita, kakao dan durian itu hampir sama. Kayak durian yang
mati ranting juga, kanker batang, terus rasa hambar. Sekarang dengan kedua jenis produk ini semua bisa diatasi Pak, termasuk coklat. Kalau coklat kan sekarang kan buahnya kecil dan lain sebagainya, keras biasanya, keras dan lain sebagainya. Iya. Ini sudah bisa diatasi Pak dengan kedua jenis produk ini Pak. Nah terus dari demplotnya dan pengakuan-pengakuan dari teman-teman kita sesama petani yang melakukan uji coba, hasilnya semuanya memuaskan Pak. Untuk kira-kira durasi pemakaiannya Pak untuk tanaman-tanaman perkebunan ini, kira-kira kan biasanya orang memilih juga kan kosnya kan hasilnya. Iya. Nah, kira-kira dengan menggunakan pupuk organik ini, apakah nanti bisa menguntungkan durasi pemakaian itu berapa kali dalam setahun Pak? Kalau durasi pemakaian kita sebenarnya selalu berharap Pak, petani kita mengeluarkan kos seminim mungkin tapi bisa mendapatkan potensial yang setinggi mungkin dari hasil keperkebunan mereka. Makanya kalau untuk penggunaan Amino Plus dan ZK Plus kita ini sebenarnya sangat hemat Pak. Seperti untuk kita contoh saja di cengkeh dan lain sebagainya, pemakaiannya itu satu untuk amino paling hanya 2-3 kali, dan kalau untuk ZK Plusnya minimal bisa 5-6 kali. Dengan 1 liter ini kan kalau untuk pohon yang produktif bisa menggunakan sampai 25 pohon Pak. Oh, 25 pohon. Nah, jadi kalau kita berhitung kembali, kalau setiap tahunnya berbuah dengan baik, berbunga dengan baik, saya pikir biaya hanya untuk pemupukan itu bisa teratasi dengan sendirinya Pak. Baik Pak, dengan penggunaan kedua produk Bapak ini seperti pupuk organik cair asam amino dan ZK Plus ini, apakah dalam proses aplikasi di lapangan itu, apakah perlu kita tambahkan lagi bahan-bahan pupuk kimia sintetis lagi untuk proses pemeliharaan tanaman itu, atau hanya cukup dengan 2 bahan ini saja sudah bisa memulihkan tanaman kita kembali sehat dan tumbuh subur? Kalau dulu Pak, itu wajib Pak, karena POC yang diciptakan di era-era dulu itu masih wajib untuk dikombinasikan. Tapi sekarang dengan berkembangnya teknologi sudah tidak perlu lagi Pak, karena ini sudah komplit. Jadi seperti visi misi perusahaan kita ingin menekan biaya yang dikeluarkan oleh petani kita seminim mungkin, cukup ini saja Pak, tanpa harus menggunakan lagi NPK, urea, ZA, SP36 sampai kaca, itu tidak dibutuhkan lagi Pak. Jadi kedua jenis produk ini sudah bisa memenuhi semua unsur hara, makro, dan mikro untuk tanaman itu hidup dan berkembang dengan baik Pak. Jadi bisa menekan biaya, bisa menekan pengeluaran, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau untuk reaksinya sendiri kan kita lihat petani-petani kita itu kadang kalau menggunakan bahan pupuk kimia sintetis kan hari ini aplikasi 2-3 hari kan sudah nampak nyata. Nah, kalau pupuk organik cair ini kira-kira pada saat setelah aplikasi berapa hari kira-kira? Karena petani kita yang kadang tidak sabaran Pak. Jadi mau cepat melihat hasilnya. Kalau tidak ada hasil mereka ini produk abal-abal misalnya kan. Nah, kira-kira dari hasil uji coba produk Bapak yang ciptakan ini dampaknya berapa hari kira-kira nampak nyatanya itu? Kalau untuk saat ini Pak, kita sudah sejalan dengan kimia sintetis Pak. Jadi kalau menggunakan pupuk kimia entah itu urea, ZA, NPK, dan lain sebagainya, mereka membutuhkan 3-5 hari untuk melihat reaksi awal. Produk kita pun juga tidak kalahnya seperti itu Pak. 3-5 hari sudah kelihatan hasilnya yang cenderung lebih baik yang menggunakan dan yang tidak menggunakan. Terus kalau kita berbanding dengan yang kimia, hasilnya juga sama Pak. Selangkah lebih maju karena kita menggunakan organik dan kita menjaga keutuhan struktur tanah itu tetap aman untuk kita konsumsi dan kita jaga untuk anak cucu kita Pak. Terus yang terakhir mungkin Pak, pertanyaan terakhir, dengan menggunakan pupuk organik cair ini apakah kita tidak perlu lagi menggunakan pestisida kimia Pak? Kalau pestisida Pak, sebenarnya tercipta itu kan karena kelebihan dari berbagai unsur yang tidak bisa diserap oleh tanaman Pak. Kalau menggunakan amino dan ZK Plus ini, kedua jenis produk ini sudah bisa menekan hama maupun bakteri dan patogen yang lain, dia meminimalkan Pak, karena tidak akan terbuang sia-sia lagi. Seperti itu Pak. Jadi kita bisa menghemat dari biaya pestisida juga. Iya, tapi masih boleh menggunakan pestisida kimia. Boleh. Cuma boleh. kita kan menekan ya, sudah menekan saja. Ini sudah bisa menekan sampai ke sekian persen. Jadi pestisida itu digunakan hanya di saat memang benar-benar muncul. Iya, sudah diambang, artinya ambang batas seperti itu, betul. Jadi kami dari CP Makmur Sembada sangat berharap ke depan untuk langkah-langkah selanjutnya untuk menggunakan produk kami biar hasil dari sektor pertanian ini bisa lebih meningkat lagi Pak.